Zubair bin Awam adalah sosok agung dalam sejarah Islam, seorang sahabat yang namanya senantiasa disebut dengan penuh penghormatan. Beliau berasal dari suku Quraisy, tepatnya dari kabilah Bani Asad bin Abdul Uzza, sebuah keluarga yang memiliki kedudukan terhormat di Makkah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada kakek buyut mereka, Qusay bin Kilab, menunjukkan garis keturunan yang mulia dan dekat dengan keluarga Hashim, keluarga Nabi Muhammad. Hubungan kekerabatan Zubair dengan Nabi Muhammad sangatlah istimewa. Ibunda Zubair adalah Safiyah binti Abdul Muttalib, yang merupakan bibi kandung, saudari ayah, Nabi Muhammad. Ini menjadikan Zubair sebagai sepupu langsung dari Rasulullah. Kedekatan nasab ini tentu memberikan ikatan emosional dan penghormatan tersendiri antara keduanya, bahkan sebelum kenabian datang. Ikatan ini semakin kuat setelah Zubair memeluk Islam. Tidak hanya itu, Zubair juga memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Zubair menikahi putri Abu Bakar, yaitu Asma binti Abi Bakar, yang dikenal dengan julukan Zatun Nitaqain, pemilik dua ikat pinggang, karena jasanya saat hijrah Nabi. Dari pernikahan ini, lahirlah Abdullah bin Zubair, yang kelak juga menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam. Dengan demikian, Zubair adalah sepupu Nabi Muhammad sekaligus menantu sahabat terdekatnya, Abu Bakar. Kombinasi nasab mulia, hubungan dekat dengan Rasulullah, dan ikatan keluarga dengan Abu Bakar menempatkan Zubair bin Awam dalam lingkaran inti komunitas Muslim awal. Kedudukannya ini, ditambah dengan karakter pribadinya yang luar biasa, menjadikannya salah satu pilar utama dalam perjuangan menegakkan Islam dan salah satu dari 10 sahabat yang secara khusus dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad semasa hidup mereka, Al-Asyarah Al-Mubasyarun Bil Jannah. Cahaya hidayah Islam menyentuh hati Zubair bin Awam ketika usianya masih sangat belia. Berbagai riwayat menyebutkan ia memeluk Islam pada usia sekitar 8 hingga 15 tahun, menjadikannya salah satu dari kelompok pertama yang menerima dakwah Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Keimanannya tumbuh di bawah naungan langsung ajaran Tauhid yang dibawa oleh sepupunya, Rasulullah, di tengah masyarakat Makkah yang masih kental dengan kemusyrikan. Keislaman Zubair di usia muda bukanlah tanpa tantangan. Sebagaimana para pemeluk Islam awal lainnya, ia juga menghadapi penentangan dan tekanan dari kaum Quraisy yang menolak ajaran baru tersebut. Tekanan terberat justru datang dari keluarganya sendiri. Pamannya, Naufal bin Khuwailid, yang dikenal keras, berusaha keras untuk mengembalikan Zubair ke ajaran nenek moyang mereka. Ia tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Salah satu bentuk siksaan yang terkenal adalah ketika sang paman menggulung Zubair muda dalam sebuah tikar, lalu mengasapinya dari bawah. Tujuannya adalah agar Zubair merasa sesak dan tersiksa hingga ia meninggalkan Islam. Namun, dengan keteguhan iman yang luar biasa untuk anak seusianya, Zubair tetap bertahan. Ketika ditanya apakah ia akan kembali ke kekafiran, dengan tegas ia menjawab, "Tidak. Aku tidak akan pernah kembali kepada kekafiran selamanya." Keteguhan hati Zubair dalam menghadapi siksaan ini menunjukkan kedalaman imannya dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah sejak dini. Ia tidak gentar oleh ancaman fisik maupun tekanan sosial. Pengalaman pahit ini justru semakin menempa jiwanya menjadi pribadi yang kuat, berani, dan tak kenal kompromi dalam mempertahankan akidahnya. Keberanian dan keteguhan inilah yang kelak menjadi ciri khasnya dalam membela Islam di berbagai medan jihad. Keberanian Zubair bin Awam tidak hanya terlihat dari keteguhannya menahan siksaan, tetapi juga dari tindakan nyata membela Nabi Muhammad, bahkan ketika ia masih sangat muda. Salah satu kisah yang paling masyhur dan sering dikutip adalah insiden ketika Zubair menjadi orang pertama dalam sejarah Islam yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Peristiwa ini terjadi di Makkah pada masa-masa awal dakwah Islam yang penuh tekanan. Suatu hari, tersiar kabar bohong atau desas-desus yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad telah ditangkap atau dicelakai oleh kaum musyrikin Quraisy. Mendengar kabar yang mengejutkan ini, Zubair yang kala itu baru berusia sekitar 12 tahun, tanpa berpikir panjang langsung menyambar pedangnya.
Ia tidak peduli dengan usianya yang masih sangat muda atau bahaya yang mungkin mengintainya. Naluri pembelanya terhadap Rasulullah begitu kuat. Dengan pedang terhunus di tangan, Zubair berlari menyusuri jalan-jalan Makkah, mencari kebenaran kabar tersebut dan berniat membela Nabi Muhammad jika memang benar beliau dalam bahaya. Kecemasan dan kemarahan tergambar di wajahnya. Ia terus berlari hingga akhirnya bertemu langsung dengan Nabi Muhammad di bagian atas kota Makkah. Melihat Zubair datang dengan pedang terhunus dan wajah tegang, Nabi Muhammad bertanya apa yang terjadi. Zubair pun menceritakan kabar yang ia dengar. Nabi Muhammad tersenyum melihat keberanian dan kecintaan sepupu mudanya itu, lalu menenangkannya dan memberitahu bahwa kabar itu tidak benar. Beliau kemudian mendoakan kebaikan untuk Zubair dan pedangnya. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar cinta dan semangat pembelaan Zubair kepada Rasulullah sejak usia dini, sebuah keberanian spontan yang lahir dari iman dan kecintaan, menjadikannya pionir dalam hal keberanian fisik membela Islam. Keberanian Zubair bin Awam yang tampak sejak belia terus berkembang seiring dewasanya usia dan bertambahnya medan perjuangan Islam. Ia menjelma menjadi salah satu ksatria paling tangguh dan diandalkan di medan perang. Hampir tidak ada pertempuran besar yang diikuti oleh Nabi Muhammad yang tidak disertai oleh Zubair. Ia senantiasa berada di garis depan, menunjukkan keperkasaan dan ketidakkentarannya menghadapi musuh. Dalam Perang Badar, pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dan musyrikin Quraisy, Zubair tampil gagah berani. Ia mengenakan serban kuning khasnya, yang membuatnya mudah dikenali. Dengan gagah berani ia menyerbu barisan musuh, menebas salah satu tokoh Quraisy, Ubaidah bin Sa'idi bin Al-Ash. Keberaniannya di Badar menjadi salah satu faktor penting kemenangan kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Pada Perang Uhud, ketika situasi menjadi genting dan barisan kaum muslimin sempat tercerai-berai akibat serangan balik musuh, Zubair adalah salah satu sahabat yang tetap teguh bertahan di sisi Nabi Muhammad. Ia bersama beberapa sahabat lainnya membentuk perisai hidup untuk melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Dalam pertempuran ini, Zubair menderita banyak luka, namun semangatnya tidak surut sedikit pun. Kegigihannya dalam mempertahankan Nabi Muhammad di saat kritis ini sangatlah heroik. Atas keberanian, kesetiaan, dan dedikasinya yang luar biasa dalam membela Islam dan Rasulullah, Nabi Muhammad memberikannya sebuah gelar kehormatan yang istimewa, yaitu Hawari Rasulullah, penolong atau pembela setia Rasulullah. Gelar ini disebutkan oleh Nabi Muhammad sendiri, setiap Nabi memiliki Hawari, penolong setia, dan Hawariku adalah Zubair. Gelar ini menunjukkan betapa besar kepercayaan dan penghargaan Nabi Muhammad terhadap Zubair bin Awam, sang ksatria pemberani di medan jihad. Ia terus berjuang dalam berbagai perang lainnya seperti Khandaq, Khaibar, hingga Fathu Makkah. Selain dikenal sebagai ksatria yang gagah berani di medan perang, Zubair bin Awam juga dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling kaya raya. Kekayaannya berasal dari berbagai sumber, termasuk warisan, hasil perniagaan yang sukses, dan kepemilikan properti yang luas. Namun, kekayaan yang melimpah ini tidak membuatnya lalai dari urusan akhirat atau menjadi kikir. Sebaliknya, Zubair adalah contoh sahabat yang sangat dermawan dan pemurah. Zubair memahami bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus digunakan di jalan yang benar. Ia tidak ragu menginfakkan hartanya untuk kepentingan perjuangan Islam. Ia banyak membiayai persiapan perang, membeli kuda dan persenjataan, serta membantu kebutuhan kaum muslimin yang kurang mampu. Kedermawanannya tidak hanya bersifat materi, tetapi juga dalam bentuk tenaga dan jiwa raganya yang ia korbankan di medan jihad. Salah satu bentuk kedermawanan Zubair yang menonjol adalah kegemarannya membebaskan budak. Pada masa itu, perbudakan masih menjadi bagian dari struktur sosial. Zubair menggunakan sebagian besar hartanya untuk membeli dan memerdekakan budak, memberikan mereka kebebasan dan kesempatan hidup yang lebih baik sesuai dengan anjuran Islam. Dikisahkan ia memiliki 1.000 budak yang bekerja untuknya, dan hasil dari pekerjaan mereka setiap hari ia sedekahkan seluruhnya.
Sebuah kisah unik menunjukkan sifat amanah dan kedermawanannya sekaligus. Banyak orang yang menitipkan harta kepada Zubair bukan sebagai pinjaman, melainkan sebagai amanah atau simpanan. Namun, Zubair khawatir jika harta itu hilang atau rusak, maka ia menganggapnya sebagai utang baginya. Ia menggunakan harta itu dalam perniagaannya, namun selalu siap menggantinya jika pemiliknya meminta kembali. Setelah ia wafat, putranya Abdullah bin Zubair bekerja keras melunasi semua utang atau amanah yang pernah diterima ayahnya, yang jumlahnya sangat besar, menunjukkan betapa Zubair dipercaya sekaligus betapa besar tanggung jawabnya terhadap harta orang lain, yang sebagian besar juga ia gunakan untuk kebaikan. Setelah Nabi Muhammad wafat, Zubair bin Awam tetap menjadi tokoh sentral dan dihormati dalam komunitas Muslim. Ia memberikan dukungan penuh kepada Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang juga merupakan mertuanya. Ia turut serta dalam menumpas gerakan kaum murtad dan nabi palsu pada masa Abu Bakar, menjaga stabilitas negara Islam yang baru berdiri. Pengalaman dan keberaniannya tetap menjadi aset berharga bagi umat. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, peran Zubair semakin penting. Khalifah Umar sangat menghargai pandangan dan keberanian Zubair. Ia sering dilibatkan dalam musyawarah-musyawarah penting negara. Zubair juga turut serta dalam beberapa ekspedisi militer penting pada masa Umar, seperti penaklukan Mesir di bawah komando Amr bin Ash, di mana Zubair diutus oleh Khalifah Umar sebagai salah satu komandan tambahan dengan pasukan bantuan. Puncak pengakuan atas kapasitas dan kedudukan Zubair bin Awam terjadi menjelang akhir hayat Khalifah Umar. Ketika Umar terluka parah akibat ditikam, beliau membentuk sebuah dewan syura, musyawarah, yang terdiri dari 6 orang sahabat terbaik yang masih hidup dari kalangan 10 orang yang dijamin masuk surga. Tugas dewan ini adalah memilih khalifah berikutnya dari antara mereka sendiri. Zubair bin Awam adalah salah satu dari 6 anggota Dewan Syura tersebut, bersama Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf. Penunjukan Zubair sebagai anggota Dewan Syura oleh Umar bin Khattab menunjukkan betapa tinggi kedudukannya di mata Umar dan umat Islam saat itu. Ini adalah bukti pengakuan atas integritas, kapasitas kepemimpinan, kedalaman ilmu, dan jasa-jasanya bagi Islam. Meskipun pada akhirnya Utsman bin Affan yang terpilih sebagai khalifah ketiga, keanggotaan Zubair dalam dewan elit ini mengukuhkan statusnya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dan dihormati dalam sejarah awal Islam. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan berjalan dengan baik pada awalnya, namun diwarnai gejolak di akhir pemerintahannya. Terjadilah peristiwa tragis pengepungan rumah Khalifah Utsman oleh para pemberontak yang berujung pada syahidnya sang khalifah. Peristiwa ini mengguncang dunia Islam dan menjadi pemicu terjadinya fitnah besar, perselisihan dan kekacauan, pertama di kalangan umat Islam. Zubair bin Awam, bersama banyak sahabat lainnya, sangat berduka dan marah atas pembunuhan Utsman. Setelah Ali bin Abi Thalib dibayat menjadi khalifah keempat, muncul perbedaan pendapat mengenai penanganan kasus pembunuhan Utsman. Zubair bin Awam, bersama Talhah bin Ubaidillah dan Ummul Mukminin Aisyah, janda Nabi Muhammad dan putri Abu Bakar, berpendapat bahwa qisas, hukuman setimpal, terhadap para pembunuh Utsman harus segera ditegakkan. Mereka khawatir jika ditunda, keadilan tidak akan terwujud dan para pelaku akan bebas. Mereka kemudian menggalang dukungan dan bergerak menuju Basra, Irak. Di sisi lain, Khalifah Ali bin Abi Thalib berpandangan bahwa situasi negara masih belum stabil dan kondusif untuk segera melaksanakan qisas. Ia ingin menenangkan keadaan terlebih dahulu, mengkonsolidasikan pemerintahannya, baru kemudian mengusut tuntas dan menghukum para pelaku pembunuhan Utsman. Perbedaan ijtihad, pendapat hukum, mengenai prioritas inilah yang kemudian meningkat menjadi ketegangan politik dan militer antara kedua belah pihak. Puncak dari perselisihan ini adalah terjadinya Perang Jamal, Perang Unta, di dekat Basra pada tahun 36 Hijriah. Dinamakan Perang Unta karena Aisyah berada di tengah pertempuran di atas sekedup, tandu di atas unta. Dalam pertempuran ini,
Pasukan Khalifah Ali berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Talhah, dan Zubair. Ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan dalam sejarah Islam, di mana para sahabat Nabi Muhammad yang dulu berjuang bersama kini saling berhadapan di medan perang akibat perbedaan ijtihad dan fitnah yang disulut oleh pihak-pihak tertentu. Di tengah berkecamuknya Perang Jamal, terjadilah sebuah momen krusial yang mengubah jalan hidup Zubair bin Awam. Khalifah Ali bin Abi Thalib, dengan keberanian dan keinginan untuk mendamaikan, maju ke depan barisan dan memanggil Zubair. Ketika Zubair mendekat, Ali mengingatkannya pada sebuah peristiwa di masa lalu ketika mereka berdua bersama Nabi Muhammad. Ali bertanya, "Wahai Zubair, ingatkah engkau ketika Rasulullah bertanya kepadamu, apakah engkau mencintai Ali?" Engkau menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak mencintai putra paman dan sepupuku serta orang yang seagama denganku?" Lalu Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sungguh engkau akan memeranginya, dan engkau dalam posisi yang salah, zalim." Mendengar perkataan Ali yang mengingatkannya pada sabda Nabi Muhammad tersebut, Zubair bin Awam tertegun. Ia teringat dengan jelas peristiwa itu. Seketika, penyesalan mendalam menyelimuti hatinya. Ia menyadari kesalahannya dalam memerangi Ali. Tanpa ragu sedikitpun, Zubair segera memutar kudanya dan memutuskan untuk menarik diri dari medan pertempuran. Ia tidak ingin menjadi orang yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad sebagai pihak yang salah dalam perselisihan ini. Keputusannya ini menunjukkan kebesaran jiwanya dan ketaatannya pada peringatan Rasulullah, meskipun situasi sangat genting. Namun, takdir berkata lain. Setelah menarik diri dari pertempuran, Zubair pergi menuju sebuah lembah yang dikenal sebagai Wadi Al-Siba, lembah binatang buas. Ketika ia sedang melaksanakan sholat di lembah tersebut, seorang pria bernama Amr bin Jurmus, yang telah mengikutinya dengan niat buruk, kemungkinan tergiur hadiah atau karena dendam, secara licik membunuhnya dari belakang. Zubair bin Awam, sang hawari Rasulullah, gugur sebagai syahid dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah setelah menyadari kesalahannya dan bertaubat. Ketika pedang Zubair diserahkan kepada Ali, Ali menangis sedih dan berkata, "Pedang ini telah sering membela Rasulullah," seraya mengutuk si pembunuh dan memberitakan bahwa tempatnya adalah neraka. Nilai atau pelajaran moral. Kisah hidup Zubair bin Awam syarat dengan pelajaran berharga. Ia adalah teladan keberanian iman sejak usia belia, kesatriaan sejati dalam membela kebenaran dan melindungi Rasulullah di medan perang, serta kedermawanan yang luar biasa dalam menginfakkan harta di jalan Allah. Namun, kisahnya juga menjadi pengingat pahit akan bahaya fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam. Peristiwa Perang Jamal menunjukkan bagaimana perbedaan pendapat, meskipun didasari ijtihad, bisa berujung pada pertumpahan darah jika tidak disikapi dengan bijaksana dan kesabaran. Keputusan Zubair untuk menarik diri setelah diingatkan akan sabda Nabi menunjukkan pentingnya kembali kepada ajaran Rasulullah dan keutamaan mengakui kesalahan serta bertaubat. Meskipun akhir hidupnya tragis, kedudukannya sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga menegaskan kemuliaan dan penerimaan amalnya di sisi Allah.